Halo adik-adik, hari ini kita akan coba bahas lagi UTBK Kimia ya. Di sini ada soal tentang konfigurasi. Soalnya adalah ion CO2+ mempunyai konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektronnya ini adalah Ar3D7. Jumlah elektron yang tidak berpasangan dalam ion CO2+ adalah, nah kalau ditanyakan elektron yang tidak berpasangan, berarti coba kita cek aja dari konfigurasinya. Dan kebetulan di soal ini sudah diketahui konfigurasi dari ion CO2+ ya. Jadi di sini kan ada ion CO2+. Nah, si ion CO2+ ini punya konfigurasi Ar. Ar ini kan berarti penyingkatan ya. Penyingkatan konfigurasi di mana nomor atom Ar itu 18, lalu ada 3D7. Nah, yang bagian Ar 18-nya ini kan udah pasti berpasangan semua nih. Yang memungkinkan tidak berpasangan adalah yang di bagian sini, 3D7. Ini coba kita cek ya. 3D7, D itu punya berapa orbital dia? Dia punya 5 ya. Nah, dia punya 5 kamar. Nah, nanti masing-masing kamar itu diisi sama namanya elektron. Tapi masing-masing kamar cuman bisa menampung 2 elektron aja. Nah, di sini ada 5. Nah, ada 5 kamar. Oke. Terus coba kita masukin deh elektronnya. Ada berapa elektronnya? Ada 7. Nah, jangan lupa kalau masukin elektron ke dalam kotak-kotak ini, ke dalam orbital ini harus satu-satu dulu ya, nggak boleh langsung berpasangan. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, terus baru balik lagi 6, 7. Nah, sekarang kita bisa lihat ada berapa sih pasangan elektron yang tidak berpasangan ya. Ada berapa elektron yang tidak berpasangan gitu maksudnya. Nah, yang tidak berpasangan kan ini kan 1, 2, 3. Nah, jadi jumlah yang tidak berpasangan adalah 3 elektron. Sedangkan ini ada 2 pasang elektron ya. Ada 2 pasang elektron yang berpasangan, ada 3 elektron yang tidak berpasangan gitu. Berarti jawabannya udah kita temukan. Jawabannya adalah yang ini ya, yang C. Jumlahnya 3. Gitu adik-adik, gimana? Paham ya kalau untuk menentukan elektron yang tidak berpasangan? Oke, kalau gitu sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo adik-adik, hari ini kita akan bahas lagi UTBK Kimia ya. Hari ini akan terkait konfigurasi. Di sini udah ada nih, kalian udah bisa baca soalnya. Jadi ada elektron terakhir dari atom unsur X punya bilangan kuantum N sama dengan 3, L-nya 2, M-nya -1, S-nya +setengah. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat mengenai atom unsur X adalah, nah ini ada nih di option, tuh ada yang terkait proton, orbital ya, ada senyawanya. Nah, jadi yang pertama kali harus kita cek adalah konfigurasinya seperti apa gitu. Dari konfigurasi ini kita bakal bisa nentuin nih mana yang salah, mana yang benar. Nentuin konfigurasi dari mana? Di sini udah dikasih petunjuk bilangan kuantum. Jadi kita bisa nentuin dari bilangan kuantum terakhirnya. Kita cek ya. N-nya sama dengan 3, berarti dia ada di kulit 3 ya, nomor kulitnya 3. Lalu ada L sama dengan 2. L ini menunjukkan dia itu ada di orbital apa gitu ya. Ada di S, P, di D, atau di F. Nah, untuk L sama dengan 2 itu sama dengan di D ya. Jadi kalau L sama dengan 2 berarti dia di orbital D. Kalau L sama dengan 0 kan S. Kalau L sama dengan 1 adalah P. Kalau L sama dengan 2 ya dia D. Oke, berarti kita udah tahu nih, oh yang paling terakhir adalah 3D. Terus untuk menentukan berapa sih jumlah elektron yang ada di orbital D-nya, nah kita coba aja cek dari sini. Dari si kotak-kotaknya gitu ya. Si kamar-kamar yang dimiliki oleh orbital D. Nah, D itu punya berapa? Punya 5 ya.
punya 5. Dimana masing-masing kamar ini dia punya nomor kamar gitu ya. Di sini ada 0, terus ini 1, 2, lalu ke sebelah kirinya berarti min 1, min 2 gitu. Nah, tinggal kita isiin deh. Nah, M di sini kan dia bilang M-1. M itu sama aja kayak nomor kamarnya gitu ya. Dia bilangan kuantum magnetik gitu. Jadi kita tahu bahwa si M-nya itu min 1, berarti ada elektron terakhirnya itu ada di sini. Itu ada di kotak yang kedua gitu. Lalu S-nya plus setengah. Maksud dari S plus setengah berarti arah elektronnya ini ya kita buat ke atas, kalau min setengah ke bawah. Oke, kita isi elektronnya 1, 2. Nah, dia minta kan di min 1. Dia minta berhenti di min 1, lalu elektronnya ke atas. Nah, ini udah ya. Berarti ternyata isi dari orbitalnya itu cuma 2 elektron nih untuk yang ada di si D ini ya. Nah, kita udah tahu oh dia 3D2 nih terakhirnya. Tinggal kita cek deh, coba kita cek yang A. Yang A itu dia bilang mengandung proton sebanyak 22. Kita buat aja dulu di sini konfigurasi lengkapnya ya dari si X ini. Nah, dari 1S, nah, harus diingat-ingat nih ya. Urutan dari konfigurasi 2P6, terus lanjut ke 3S2, 3P6, lalu ke 4S2, baru ke 3D. Nah, dari sini kita bisa nentuin berapa sih jumlah elektronnya, tinggal dijumlah aja nih, 2 tambah 2 tambah 6, nih jumlah semua. Nah, kalau di total berapa tuh? Ini 10, 10, 20, 22 ya. Nah, yang kita dapatkan adalah jumlah elektron. Elektronnya sama dengan 22. Sedangkan yang ditanya adalah proton. Nah, ini kakak singkat P ya. Nah, di protonnya gimana? Proton itu tinggal elektron ditambah sama si muatannya. Nah, muatannya di sini nggak ada ya, nggak ada muatan karena dia kan X doang tuh. Jadi udah, berarti ditambah 0. Jadi kita bisa bilang protonnya sama dengan elektron, jumlahnya ya, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Itu 22, bener ya. Jadi untuk yang A ini pernyataannya benar. Kita nyari yang tidak tepat ya, yang nggak benar gitu. Oke, yang A benar ya, berarti bukan jawabannya. Coba kita cek yang B. Oke, yang B. Memiliki 10 orbital yang berisi pasangan elektron. Nah, dari sini nih, dari 1S sampai ke 4S ini pasti berpasangan ya. Ini berpasangan, semuanya berpasangan gitu. Nah, sedangkan kalau yang 3D kita tahu oh ini tidak berpasangan, gak ada yang berpasangan di 3D. Berarti bisa kita tentuin berapa sih orbitalnya. S itu kan orbitalnya 1, ditambah S lagi, 1 lagi gitu kan. P itu 3, terus nih 3S berarti 1 orbital, 3P 3 orbital, ditambah 4S, S itu punya 1 orbital, 1 kamar maksudnya ya kalau kalian bingung. Nah, di sini tinggal dijumlah berapa jumlahnya. 1 tambah 1 tambah 3, 4 tambah 1, 5 tambah 3, 8 ya kan. Terus ditambah ini tadi 6 ya. 1 tambah 1 tambah 3, 5 tambah 1, 6 tambah 3, 9 tambah 1, 10 gitu ya. Nah, ini ada 10 orbital. Yang D nggak dimasukin ya karena dia tidak berpasangan. Di sini keterangannya yang berisi pasangan elektron. Nah, ternyata benar juga ya 10 orbital gitu. Berarti pernyataan yang di option D ini juga benar gitu. Berarti bukan B juga nih jawabannya. Kita cek yang C, senyawanya berwarna. Nah, umumnya senyawa berwarna itu ada di golongan B. Jadi kita coba tentuin dia tuh ada di golongan berapa. Di golongan A atau di golongan B. Gimana cara lihatnya? Tinggal dicek dari mana? Dari konfigurasi terakhirnya. Nah, di konfigurasi ini kan
Jadi konfigurasi terakhirnya itu kan 4S2 3D2. Nah, kalau konfigurasi terakhirnya itu adalah NS N-1D, ini sudah dipastikan dia adalah golongan B. Golongan berapa? Tinggal dijumlah yang atasnya. 2. Ini 2 ditambah 2 ya. Berarti 2 tambah 2 berapa? 4. Jadi dia ada di golongan 4B. Kalau nanya periode, kebetulan yang D juga periode ya. Nah, periode berapa? Periodenya itu si N yang paling besar. Nah, ini 4. Ini kan ada 4, ada 3. Nah, nilai N-nya ini yang paling besar adalah periode 4. Nah, kalau golongan B berwarna, betul. Ya, jadi ini benar. Jadi kalau berwarna itu umumnya adalah golongan B. Dia benar ya, jadi C benar. Nah, udah kelihatan nih yang D. Dia bilang terletak pada golongan 2B periode 4. Betul ya, periodenya betul, tapi di sini golongannya salah. Seharusnya golongan 4B bukan 2B. Jadi ini salah nih pernyataannya, sehingga jawabannya adalah yang D ya, karena dia minta yang tidak tepat gitu. Oke. Jawabannya udah ketemu, itu adalah D. Jadi kayak gitu ya cara nentuinnya. Nah, kalau misalnya mau cek nih yang apa? Yang E. Yang E kenapa gitu? Dia bener. Kita cek ya yang B. Kita cek yang B, yang E. Dia ngebentuk XCl4. Berarti kan kalau XCl4 berarti X-nya ini berarti 4 plus gitu kan, tambah 4Cl min. Bener gak sih si X ini bisa ngebentuk X4 plus? Nah, jadi kalau di golongan B ini kan dia punya banyak bilox ya, punya bervariasi biloxnya. Nah, untuk menentukan berapa sih nilai maksimum biloxnya, itu tinggal dicek dari golongannya aja. Jadi golongan sesuai golongan ya, itu sama aja kayak nilai maksimum bilox. Jadi misalnya, tapi bukan berarti dia kan di golongan 4 nih, bukan berarti dia punya bilox plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, bukan berarti kayak gitu juga. Tapi paling mentoknya dia itu punya bilox plus 4. Misalnya ada golongan 5, berarti paling mentoknya itu dia bisa punya bilox dengan besar plus 5 kayak gitu ya. Nah, golongannya kan golongan 4, berarti kalau golongan 4 berarti dia nilai maksimum biloxnya kan plus 4, berarti masih bisa ini yang E ya. Jadi pernyataan E juga benar gitu. Jadi memang jawabannya adalah yang D ya. Oke, adik-adik paham ya untuk soal ini. Kita tadi udah analisis 5 option. Kalau gitu semoga paham dan semoga bisa diulang-ulang lagi nih materinya. Kalau gitu sampai sini dulu ya video hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!